Baik, anak kami kelas 7, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang keliling dan luas belah ketupat. Nah, bagaimana menentukan atau menghitung keliling dari dan luas dari belah ketupat? Mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Anak kami, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu keliling dan luas belah ketupat. Sekali lagi, keliling dan luas belah ketupat. Nah, bagaimana menentukan keliling dan luas belah ketupat? Coba perhatikan, di sini sudah ada Bapak gambarkan belah ketupat A, B, C, D. Nah, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Itulah sisinya. Maka keliling belah ketupat itu adalah sama dengan hasil penjumlahan keempat panjang sisinya. Maka kita tuliskan di sini karena sisinya S, maka kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. Atau keliling sama dengan 4 kali sisi atau 4S. Nah, bagaimana dengan luasnya? Luas belah ketupat sama dengan setengah dari hasil kali diagonal-diagonalnya. Nah, kalau kita misalkan ya, jika diagonal AC kita misalkan sama dengan A, sedangkan diagonal BD yang ini, BD kita misalkan dengan B. Maka luas dari belah ketupat ini adalah setengah kali A kali B. Atau seperti tadi, setengah kali diagonal. Baik, coba perhatikan contoh. PQRS adalah sebuah belah ketupat dengan kedua diagonalnya berpotongan di titik T. Jika PR 24 cm dan QS 32 cm, tentukan A. panjang setiap sisinya, B. keliling belah ketupat, C. luas belah ketupat. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, boleh kita gambarkan supaya lebih dipahami ya. Kita gambarkan tadi belah ketupat PQRS. Nah, tadi diagonalnya berpotongan di titik T. Nah, inilah titik T-nya ya. PR 24 berarti PT itu menjadi 12 karena ini sama panjangnya ya. Kemudian QS 32 cm. QS berarti QT itu 16, ST pun 16 karena jumlahnya 32 ya. Baik, apa yang ditanya bagian pertama? Panjang setiap sisinya, berarti PQ ataupun QR. Karena ini nanti semua sama. Kita cari aja satu. Misalnya PQ. Berarti PQ sama dengan akar pangkat 2 dari PT kuadrat. Yang ini PT kuadrat ditambah dengan QT kuadrat. Yang ini ya. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari berapa tadi PT? 12. Berapa tadi QT? 16. Makanya 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Akar pangkat 2 dari 12 kuadrat itu 144. 16 kuadrat 256. Kita jumlahkan ini menjadi akar pangkat 2 dari 400. Hasil jumlahnya ya. Akar pangkat 2 dari 200 adalah 400 adalah 20. Jadi panjang sisi sama dengan 20 cm. Berarti PQ 20, QR 20, RS 20 dan SP 20 ya. Panjang sisinya 20 cm. Nah, bagian B tadi apa? Kelilingnya. Nah, karena sisinya tadi 20, sedangkan keliling adalah 4 kali S. Berarti 4 kali 20. Berarti 80. Maka kelilingnya 80 cm. Nah, bagian C, luasnya. Luas adalah setengah kali diagonal pertama, diagonal kedua. Berarti setengah kali berapa tadi diagonal pertama? 24 ya, PR tadi. Dikali diagonal kedua 32. Maka sama dengan 384. Berarti luas belah ketupat itu 384 cm pangkat 2. Nah, inilah sebagai salah satu contoh. Nah, supaya lebih jelas. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Nah, ini dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, diketahui belah ketupat KLMN dengan koordinat titik K negatif 3 negatif 1, L 0 negatif 5, dan M negatif 3 negatif 1. Nah, tentukan koordinat titik M. Itu
Itu bagian A, bagian B, titik potong kedua diagonalnya, bagian C, keliling belah ketupat K elemen, dan bagian D, luas belah ketupat K elemen. Nah, sama seperti tadi, harus kita gambarkan. Ya, kalau ini harus kita gambarkan. Nah, pertama kita lihat dulu titik K. Berapa koordinatnya? Negatif 3, negatif 1. Kita buat koordinat kartesius seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan titik-titiknya, ini, ya, dan yang lainnya. Titik K berkoordinat negatif 3, negatif 1. Nah, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1 ke bawah, berarti di sini. Inilah letak titik K. Ya. Kemudian titik L. Berapa koordinatnya? 0, negatif 5. Berarti X-nya 0 di sini, Y-nya negatif 5 di bawah. Di sinilah titik L. Ya. Kemudian titik M. Berkoordinat 3, negatif 1. Berarti X-nya 3 ke sini, berarti Y-nya negatif 1 ke bawah di sini. Inilah letak titik M. Nah, kalau kita gambarkan ini, berarti titik N harus di sini dia. Ya. Berarti bagian A sudah terjawab. Berapa koordinat titik N? Maka koordinat titik N adalah 0, 3. Nah, di sana sudah terjawab ya bagian A. Di sinilah letaknya. Maka terbentuklah nanti sebuah belah ketupat. Berarti sekali lagi koordinat titik N adalah 0, 3. Bagian B, titik potong kedua diagonalnya. Nah, coba kita lihat. Ini salah satu diagonalnya KM. Ya, kemudian LN. Dia berpotongan di sini. Katakan titik P. Berapa koordinat ini? Ya, berarti koordinat titik potongnya ada atau diagonalnya adalah 0, negatif 1. Ya, di sini dia. Maka bagian B sudah terjawab. Titik potong kedua diagonalnya adalah pada titik 0, negatif 1 atau titik P tadi. Nah, yang berikut bagian C kelilingnya, keliling belah ketupat. Nah, kita cari dulu salah satu, KL misalnya. Ya, KL ataupun LM itu sama. Nah, di sini kita buat KL. KL sama dengan akar pangkat 2 dari, nah ini KL sama dengan akar pangkat 2 dari KP kuadrat ditambah dengan LP kuadrat. Yang ini ya. Sama, hampir sama seperti ini tadi. Sama ya. Sama dengan berapa KP? Coba kita lihat KP. KP. Nah, dari sini dia. Inilah dia. 1, 2, 3 ya. Makanya 3 kuadrat. Ditambah dengan LP. Coba kita lihat LP. Coba kita lihat ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kuadrat. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 25. Berarti sama dengan 5. Berarti untuk sisinya, panjangnya adalah 5. Berarti dapatlah kelilingnya. Keliling tadi sama dengan 4S. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi keliling belah ketupat K elemen sama dengan 20 satuan. Nah, kenapa 20 satuan? Karena tidak ada di sini ukurannya sentimeter. Ya, maka dikatakan 20 satuan. Terakhir bagian D, luas belah ketupat. Apa tadi rumus luas? Setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Berarti setengah kali berapa diagonal pertama? Inilah diagonal pertama. KM berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya setengah kali 6 diagonal kedua. Mana diagonal kedua ini? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya dikali 8. Nah, sama dengan 24. Nah, kesimpulannya, luas belah ketupat K elemen sama dengan 24 satuan luas. Ya, sekali lagi, 24 satuan luas. Kami sampai di sini penjelasan Bapak dan sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Silakan kamu lagi kembali supaya lebih kamu pahami. Sekian.